وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Banuaran yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin, anak-anak kita sebagai generasi harapan bagi kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah rasa keinginan dan kemauan sehat rohani dan jasmani. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, itu yang perlu, sehat dan lahir dan batin. Kadang jasmaninya sehat, ibu yang nyoba itu nya sehat rohani dan jasmani. Itu yang perlu. Kita berharap seluruh yang kita lakukan kita niatkan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah hendaknya. Dan setiap ibadah yang kita lakukan semoga diijabah dan makbul di sisi Allah hendaknya. Jazakillah Ibu. Syukran. Jadi setiap yang kita lakukan kita berharap bernilai ibadah. Dan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima, diijabah dan makbul di sisi Allah. Karena amal ibadah inilah yang akan mampu menyelamatkan manusia. Kenapa seperti itu? Contohnya saja sholat. Sholat itu menentukan seseorang hamba di hadapan Allah di akhirat kelak. Karena sholat adalah amal yang pertama periksa oleh Allah nanti di akhirat. Makanya sholat jangan sampai tinggal. Alhamdulillah tadi anak-anak kita ramai sholat di sini, bagus itu. Biasakan anak awak, aku dapat jangan sholat maghrib saja,
Isya, subuh, kalau adanya di rumah sholat 5 waktu, gitu. Kalau di sekolahnya mungkin sholat di sekolah, yang penting sholat jangan sampai terabaikan. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan jangan sampai awak rusak. Nyodo aja tuh. Dia ibadah tapi ibadahnya dirusaknya, diracuninya, tidak punya nilai di sisi Allah. Nah, itu penting hati-hati kita itu. Jadi hal-hal yang akan merusak, meracuni, menghabiskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, perlu awak jago. Beko jan kece orang Minang, namanya tuh minyak abi. Oh, nasi abi. Oh, sambah ndak lama. Nasi abi sambah ndak lama kecepak di siko tu. Kalau awak minyak abi sambah ndak lama, kecek beliau nasi abi sambah ndak lama. Nasi lah abi je tapi Masya Allah luar biasa. Tu dalam tu Pak. Tu tanda lama sambah itu mah. Abi nasi we. Arang abi basi binaso. Jangan sampai itu terjadi dia Pak. Jadi kau dapat ibadah yang kita lakukan itu punya nilai di sisi Allah. Maka kajian kita kalau pakai judul racun ibadah, itu judulnya. Kok pakai judul ya? Biasanya yang pakai judul tuh anak-anak pesantren Ramadan biasanya. Gitu. Hadirin kaum muslimin, jadi ada ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, tetapi ada hal-hal yang merusak dan meracuni ibadah kita itu. Kita berselindung, kita jauhi dan kita hindarkan. Jangan sampai awak rusak ibadah awak seorang. Yang pertama, yang meracuni ibadah yang kita lakukan itu adalah al-istighalu bi ghuyubil khalq. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mau itu di tanah. Kalau di kampung Anggoh namanya kacau minyak, kacau manisan, ketigo kacau minyak tanah. Pai kainya, pai kaitan mambuai asuang jopi tanah. Itu bahasa kampung tuh. Mohon dipahami saja, gitu. Bahasa Minang tuh kadang-kadang kan bisa menyesuaikan saja. Jadi fitnah itu sangat bahaya sekali. Merusak, meracuni ibadah yang kita lakukan. Pembali sayu sakabeknya, tapi setengah hari di situ. Timur Jawa Barat tersebut sedolah. Sampai juga sisi kamar itu sebut sedolah. Jo laki-lakinya sebut bukan. Di sini tidak ada tampek lain. Hati-hati, rusak ibadah kita. Kok kamanya buik Jawa, boleh menyebutnya buik, boleh mencari kesalahan, boleh ya. Kesalahan sia, kesalahan awak seorang. Itu namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, etong-etonglah, kanah-kanahlah, ingat-ingatlah dirimu sebelum datang masang perhitungan. Boleh. Gitu. Dari mahawa, sadang di mahawa, hendak ka mahawa. Itu muhasabah diri awak kini kok. Awak dari mah bu? Bu dari rumah biasanya kan. Ada yang kayak gitu tuh mah. Hakikatul insan. Nah itu kalau kajian tauhid namanya itu. Dari mah awak datang? Dari Allah. Sedang di mah awak kini kok. Perjalanan kita jauh. Sangat jauh. Perjalanan manusia menuju alam baqa ada 13 episode yang harus awak lalui. Kini baru awak sampai kepada alam nan kampe baru. Berapa tinggal ibu? 3 balik. Dikurang empe. Tunyo tu matematik tu mah. Dak talok kami matematik lah Ustaz ni kan.
3 balik kurang ampek. Tunyo tu panjang, jauh. Yang Allah awak lalui, alam ruh, alam iradat, alam rahim. Barang alam rahim kok 9 bulan, 10 hari, rato-rato. Bisa capek, bisa lembek kalau kini kok. Ingin tanggal berapa lagi ya? Di mana jam berapa Tapi diparui keluar di Badah. Kalau di kampung namanya di Badah. Di siku namanya itu. Operasi ya. Beda-beda seketik sama. Di Sabiak itu kan. Jalur capek saya, jalur pinteh. Gitu. Zaman kanan sekarang kan seperti itu. Madok saya seketik ke situ kan. Kau bersih kau sih. Gitu. Mana kau capek saya. Jadi yang keempat alam dunia. Awak sampai pada alam dunia. Masya Allah. Bapak Ibu, awak sampai alam nan kampe baru. Panjang, jauh. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan, hidup manusia itu bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Lautan yang kamu harungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Baka kalau menurut di kampung namanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya amal soleh itu penting. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Siapa yang akan ketemu dengan Allah, Al-Kahfi 110 bagian akhir, maka hendaklah dia beramal soleh. Harus amal soleh. Tidak ada ndaknya. Jangan merasa sandang loi duit di dunia tu leh. Panjang perjalanan awak leh. Ingin sukses di alam selanjutnya. Alam selanjutnya banyak lah tu 9 leh. Tu di dunia kau kini tampaknya wah. Ingin sukses di alam sakarat di dunia, ingin sukses di alam maut di dunia, ingin sukses bahagia di alam kubur, alam barzah, alam penantian, barzahul di dunia ini. Karena tidak ada kabarnya orang yang dalam kubur itu yang bisa solat doh. Sarajina sajonyo solat duha. Kalau lah masuk ke dalam kubur, tidak ada yang solat duha lagi doh. Dia dah pernah nampak bu? Atau pai solat subuhnya kemari? Nyolah meninggal 10 tahun yang silam. Enggak ada. Jadi oleh sebab itu, yang merusak, yang meracuni ibadah yang kita lakukan semasa kita kerjakan, salah satunya pertama yaitunya orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan diri prasangka. Inna ba'dazon ithmun, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu dosa. Sebagian yang lain boleh. Maka ada namanya, kalau satu itu zon namanya, satu itu dibagi 2. Ada su'uzon, ada husnuzon. Su'uzon tu yang tak boleh, buruak sangko atau sangko buruak. Husnuzon boleh? Boleh. Maka bahasanya di sana inna ba'dazon ithmun. Sebahagian prasangka itu dosa. Gitu. Maka hindarkan itu. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Allah menyatakan orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalau orang Kuranjai kan gak beratui seketik. Gitu ya Pak ya. Samo jo memakan daging saudara yang sudah mati. Hati-hati itu. Ayuhib ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Itu kata Allah. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tanda tanya di situ tuh. Suka bu.
makan bangkai orang. Ada dulu siapa nama itu yang makan orang tuh ada dalam TV dulu mah. Ini lain jadi ustaz yang ini ke taubaik yang gitu kan, masuk dalam katumbin, dalam kandang katumbin. Jadi ustaz yang ini ke gitu kan. Hati-hati. Orang yang suka menyebut saudara-saudaranya, Buya, memang itu kesalahannya. Ditanya oleh Rasul, para sahabat, tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Atadruni mal ghibah? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Rasul, ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kalau memang itu karajonyo, itu yang kami sambui. Dijawab oleh Rasul, itulah yang ghibah. Kalau ndak itu karajohnya engkau sebut dia, berarti engkau fitnah. Ghibah dan fitnah ndak ada yang elok cialah gitu. Maka selamaian lidah kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Seluruh organ tubuh hawaku akan diminta pertanggungjawaban. Awak dari rumah tadi saja yang awak lewatkan kebaikan rumah saji, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Anak awak nampak tadi, yang awak saliat tadi, yang anak tadi menjadi saksi. Sama jo kalau awak pai berbuat fahsya wal munkar, itu juga menjadi saksi. Gitu. Makanya hati-hati. Seluruh anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak bisa indah. Maka konsepnya berbicaralah yang baik-baik, mengeceklah nan elo-elo. Kalau ndak lah biar ranca awak diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau ndak bisa, auliasmut, lebih baik diam atau zikir. Kalau kawan bertanya, dia ndak tahu ambo dah. Walaupun awak tahu, si anu tu begana begini, iya tu bu, di buat aku lah ya, ndak tarang lo demboh dah. Atuan tarang di bu, bola lampu tarang dembohnya, gitu. Cari salah kata-kata yang untuk melak tu, karena bahaya nanti akan menimbulkan bahaya-bahaya di belakangnya. Jadi lebih baik kita jaga. Mulut kita akan dipertanggungjawabkan, mata kita akan dipertanggungjawabkan, bahkan hati kita. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, fuad di sana hati, hatimu, kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan disual, akan ditanya. Makanya hati-hati. Kan ada nyanyi dulu tuh, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya terang, gitu. Itulah lagu-lagu dulu. Lagu-lagu kini kok tak lebih dah ada. Baik, Bapak Ibu hadirin, ada yang kamu tanya Bu, boleh? Lah keluar lontong tu, loleh. Jadi satu, ya, ambo kalau pengajian di Masjid Raya, aku ambo tandai mana tu, aku pulang aku makan rumah, gitu kan, gitu. Tapi mungkin kita tidak bisa bersama lama, Bapak Ibu, karena ada Ba'da Isya ada pengajian di ini, ada takziah. Jadi satu yang merusak, meracuni amal ibadah yang kita lakukan, orang yang suka menyebut orang lain. Jadi tidak usah, khat saja. Diam.
Lebih baik diam. Kalau memang iyo juo, sampai saya ke beliau jale-jale. Jangan di belakang disapu, dibaca, tapi langsung. Bu, yang kemarin tuh bagusnya begini. Oh begitu ya? Iya. Karena ada kawan-kawan yang tidak setuju. Atau barang cai, awak repek lah balik. Gitu. Itu namanya wasyawirum fil amri. Musyawarahlah dalam suatu urusan. Gitu. Karena menyebut-nyebut itu nanti tidak bagus. Oh sebutkan ya, sebut senin. Akhirnya itu yang bahayanya. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita berselindung dari hal yang seperti itu. Karena lidah kita ini juga akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Jadi satu, al-istighalu bi ghuyubil khalq. Orang yang suka menyebut-nyebut kesalahan orang lain, merusak, meracuni ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Kesat hati, kare hati. Istilah lain dah. Kare namanya itu. Kare hati gua. Ndak namuah menerima kebenaran. Ada aja makisian bagai karya ngok bagai. Ayo, karya ngok itu masnya. Gitu. Lah jalih awak sampai nan bana, dia tidak terima. Orang yang keras hatinya, itu bahaya itu. Tidak mau menerima kebenaran, nanti dia akan muncul takabur, sombong. Nanti dia akan muncul ujub, membanggakan diri. Nanti dia akan muncul sifat-sifat yang lain. Itu penyakit hati. Tidak sama dengan penyakit jasad ini. Penyakit tubuh awak. Makanya hati-hati dengan hati itu. Kalau hati dibaca 2 kali, hati-hati. Maka kita hati-hati. Kalau tidak bisa makan hati, bisa meracun hati. Banyaknya selalu ke hati. Kalau karena hati itu lain situ itu. Karena hati gitu. Masya Allah. Ya boleh dengan sesuatu kita cinta gitu kan. Karena hati kepada masjid boleh, dan itu disyariatkan. Karena hati awak bahas supaya wudhu tetap dijaga. Yang positif gitu. Gitu. Ibu ya. Jadi hati itu mari kita jaga. Itu kan pesan Agim kan kayak gitu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu. Agim ibu ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang kurang srek terhadap Agim. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi orang yang keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran, apalagi tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan dalam tataran agama, itu sangat bahaya sekali itu. Apalagi kalau karya hati itu dimiliki, dipunyai oleh para penguasa dan pejabat. Itu tidak muah tuh. Dia ingin menang sendiri itu. Itu susah tuh. Kata mendaki barek. Karena ada tantangan dan risiko. Nah, orang yang keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan, padahal itu jelas benar, maka salah satu yang merusak dan meracuni ibadah yang dilakukan. Kita hindarkan. Makanya sakareh-karehnya batu, kalau diampuk de air satitik dari itu, lambe laun dia tabuk. Bahasa kampung pun tabuk namanya itu. Bahasa siko namanya bu boco. Boco ya. Nah jadilah boco aja dia. Boco atau bocor? Boco tuh urang lah kok tuh mah. Boco saya nutup mas gitu kan. Bocor lah gitu. Tabuk aja lah supaya tidak payah. Nah lambat laun sakarih-karihnya batu. Kecil orang kan mode ti batu kepala batu itu mana diampuk dia air satitik-titik air itu lambat laun dia akan tabuk gitu.
Mohon maaf kalau yang menonton video saya nanti ini bahasa Minang ini, tabu itu bahasa Minang tuh. Carilah apa kamusnya yang bahasa Indonesia enggak tahu lah, cari salah gitu kan. Kita akan langsung ke YouTube gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin siaran ulangnya silakan buka di YouTube nantinya. Orang yang keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran, disampaikan kebenaran dalam tataran agama, dia tidak terima. Salah satu faktor yang merusak, meracuni ibadah yang dilakukannya. Itu nanti, samonan tadi itu, nasi abi, sampai tidak lama. Masya Allah, bertambah lo lemu di sekolah itu. Biasa minyak habis sampai tak lama, kini nasi habis sampai tak lama. Masya Allah, luar biasa. Itu tak tanggung lah itu dah. Ya, ibu-ibu ya, itu apa nyampai di belakang tu nasi habis sampai tak lama. Tu pahami salah di situ makna hakikatnya gitu kan. Tanda lama maksudnya. Jadi yang kedua yang meracuni ibadah kita adalah orang yang keras hatinya. Amakuluna anati waktu. Kata Rasul, hati manusia itu berkarat, bakare, bukan potong loh, berkarat, karat. Contohnya ya, ada besi, basi. Kalau di Minang basi ditanam dalam tanah itu kan bakarenya tuh, berkarat. Kata sahabat, mahlum ya Rasul, ya Rasulullah, adakah obatnya ya Rasul? Ada, kata Rasul. Apa itu ya Rasul? Ube kare hati itu, satu, tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, wazikrul maut, banyak ingat akan kematian. Kalau semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka hati kita itu semakin bersih. Semakin banyak kita ingat akan kematian, maka semakin banyak pula hati kita itu akan bersih. Termasuk pembersih hati itu adalah zikir. Kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya, kata Rasul. Wasaqalatul qalbu zikrullah, mencuci hati banyak zikir kepada Allah. Gitu. Jadi banyak zikir. La ilaha illallah. Biasa kan? La ilaha illallah. Gitu. Semakin banyak dia zikir, maka hati dia semakin lembut dan bersih. Itu dalam rangka membersihkan hati kita. Jadi supaya hati itu tidak keras. Iko hidup 60 tahun. Sama, ini kan kaca ini. Kaca ini kan bersih itu. Nampak yang di luar dia awak. Kenapa? Karena memang dibersihkan. Setidaknya sekali seminggu, kondak sekali sebulan. Atau tiap hari kita bersihkan. Kini awak berasihan 5 waktu sehari semalam. Masya Allah. Itulah hebatnya solat ibadah itu. Jadi ibadah itu begitu hebatnya. Perumpamaan solat 5 waktu itu, masalu salatil khamsi kamathalin nahrin, bagaikan sebuah sungai. Ada sungai babun di depan pintu rumah seseorang. Jadi di depan rumah awak itu ada sungai. Bayangkan salah ibu, jangan salah nalo le. Bayangkan salah di muka rumah ibu ada sungai. Satiok masuk ke dalam rumah awak tu, awak mandi dulu. Tiok masuk mandi dulu. Tiok masuk mandi dulu. Awak barangkali mandi sehari. Awak 3 buah mandi sehari itu. Ya, makasih ya. 3 buah mandi sehari itu. Lai bersih ya? Lai pakai sampo. Good. Lai pakai sabun. Mantap. Kan hebat tu. 3 kali mandi sehari itulah bersih kecewa. Akini ndak 3 kali doh, 5 kali. So 5 lah ya. Mangguknya itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tambahlah solat-solat sunat lainnya. 5 waktu awak mandi sehari. 3 kali mandi sehari itu tulah rahasia menurut awak. Apalagi kalau 5. Masya Allah. Hidup 60 tahun. Tak pernah mandi-mandi doh. Ya ampun. Jangan kan 60 tahun. Seminggu saja. Cobalah mandi, tak mandi ke seminggu.
Baun ketumba pada nawa baun ketumba. Ketumba tu baun apa tu? Wangi ya. Anak enggak busuk lah stek. Baun pabrik kata gitulah. Gitu. Lawa dari yang piriang lah. Awak kalau piriang lawa buni itu tando-tando Allah mabuyah itu kan. Gitu. Sebentar ya Bu. Ibu-ibu kok tahu mana perasaan awak ya. Jadi orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah cuci dengan wudu 60 tahun iyo bakara, tidak tanggung bakara itu. Begitulah orang yang tidak pernah sholat. Maka setiap wudu itu keluar dari organ wudu awak itu seluruh kesalahan yang kita lakukan. Masya Allah. Ajaibnya Bapak Ibu, wudu amalan wudu itu ajaibnya kita. Ibu pernah bersebut dengan Rasul Bu? Ndak. Ampun ndak jodoh. Gitu. Kita ndak pernah ketemu dengan Rasul, ndak melihat Rasulullah ibadah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana engkau mengenal umatmu nanti? Kalau kami yolah sahabat yang hidup denganmu, mencari engkau ibadah, melihat engkau sholat. Tapi umat-umat akhir zaman ya Rasul. Apa kata Rasul? Saya akan tahu nanti dengan umatku ada bekas-bekas wuduk di wajahnya, di anggota wudunya. Maka banyaklah wuduk terus. Itu rahasia wudu. Dalam kitab Targhib wa Tarhib dijelaskan. Kama saja wudu dulu. Gitu. Dulu kan sudah sering kita sampaikan itu. Wudu bukan hanya untuk sholat, tapi wudu adalah pakaian bagi kita. Gitu hebatnya. Agar hati kita itu tidak keras. Jadi yang kedua yang membuat amal ibadah manusia itu rusak dan terracuni adalah orang yang keras hatinya. Wa qaswatul qalbi, itu bahasa hadisnya. Yang ketiga, wa hubbud dunya, terlalu cinta akan dunia. Cinta boleh. Suko boleh. Nyo yang ndak boleh itu berawalan terlalu sayang, terlalu cinta, terlanjur basah. Kalau terlalu basah itu mandi selai. Gitu. Ada dulu nyanyi saya dulu tuh. Awak enggak usah itu dah. Bapak Ibu hadirin, orang yang selalu mengejar kehidupan dunia, apalagi kalau memakai prinsip H3T. Halal haram hantam tarui. Gitu. Atau TST, talata santuang tarui. Laya dohyo nyesikat sadolah itu sama juga kambiang tuh. Punya orang punya inyo jo. Kambiang itu tuh mah. 6 pokok parui kanyang barisi. Halal haram dia nak mau tahu. Siang malam pagi sore bantiang tulang peras keringat mencari rezeki, mencari hidup. Ndak tangguang doh, awak pai karajo anak alun jago doh. Pulang karajo anak lalalo, murid itu wanah di mencari duit itu Tapi duit lain berubah doh. Tidak melihat aturan dan rambu-rambu dari Allah. Ini yang salahnya. Jadi kalau ingin benar hidup kita itu, maka perbaiki ibadah. Dia ada namanya, siano tuh. Anda usah pakai siano. Inyo ndak pernah sholat, ndak pernah datang ke surau, ndak ada mengaji do. Rasakinya lasuh terus. Rasakinya banyak, lancar saya. Anak-anak nanya jabatan. Inyo ini segala macamnya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dosa, bencana, musibah yang terundur. Jangan sanang loleh. Kau dapat itu dah usah. Itu babayo. Rasaki lah suah. Anak-anak sehat. Inyo sehat, ndak pernah sakit do. Naik pangkai tadi, naik jabatan. Maksiatnya banyak. Ndak pernah sholat, ndak ada berbuat kebaikan. Dalam pandangan kasat mata awak di dunia, konyo sukses.
Jadi kok kesalahan awak kini kok mengukur kesuksesan orang itu hanya dari materi. Kalau mau itu yang paling sukses itu Korun. Yang paling sukses itu Firaun. Firaun tuh tuh sukses tuh. Dia tidak pernah sholat. Tapi ingat, itu bukan sukses itu. Istidraj. Bencana yang diundur, nyu pasti tibo. Tu Bapak Yo tu. Biar indah. Awak kau dah penanya kayo ndaknyo, tapi syukur nikmat. Itu yang penting. Jangan kufur nikmat. Maka ada metodenya, ada teorinya. Dijelaskan oleh Allah. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu syukur, tambah. Wala in kafartum, jika kamu kufur, ingkari, inna azab. Artinya tuh, nikmat bisa berubah menjadi azab. Orang yang mengejar selalu kehidupan dunia tanpa melihat aturan rambu-rambu dari Allah, maka itu termasuk salah satu hal-hal yang merusak dan meracuni ibadah kita. Jadi dunia kau disediakan untuk awak, jadikanlah untuk taqarrub ilallah, mendekat kita kepada Allah. Bapak Ibu, anak awak ndak ada gunanya. Harato yang awak cari itu nan banyak sekian tu ndak ada manfaatnya. Yauma la yanfa' wala banun, kata Allah. Suatu hari nanti, suatu ketika, mal, harato, la yanfa', tidak bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Yang bermanfaat di kala itu apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali hati yang salamai. Hati yang salamai itu dengan ibadah. Ini Ustadz kita sering di sini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji', kembalilah. Jadi itu bahasa tauhid itu. Kau dapat andaknya awak bermohon kepada Allah, jangan dijapui di malaikat. Azan. Kalau azan beko tak jadi awak makan pada. Irji', kembali, berharap awak jangan dijapui di malaikat maut. Mohon kepada Allah. Kalau dijapui itu mau tak mau, siap tak siap, ado tak ado amal ibadah mesti berengke. Maka ada namanya su'il atau su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek di akhirnya. Tapi awak irji', kembali itu senang, nyaman, damai, siap awak kegiatan nanti sholat kita pulang, irji'. Lai sanang pulang bu, lai sanang pulang bu, pulang ke akhirat lai sanang bu. Apa pikir bu mah? Pulang kampung awak senang, pulang ke rumah senang, pulang ke akhirat senang lo sih harusnya. Itu dengan amal ibadah. Jadi yang ketiga adalah orang yang terlalu mengutamakan dunia, cinta dunia, maka membuat amal ibadah itu teracuni dan rusak. Yang keempat yaitunya waqilatul haya, sedikit rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu itu tanda orang yang beriman. Kalau malulah hilang, itu imanlah tangga tu. Hati-hati kepada anak-anak gadi-gadi awak, bapak ibu, kalau punya anak gadi sampaian. Kalau dalam kitab apa dijelayan namanya tu kitab adat, ada sumbang dua balih namanya, dua balih. Dua balih sumbang tu nang ganji, ini tak pantas. Sumbang dua, sumbang bayalan, sumbang batanyo, sumbang mencalik, sumbang ada dua balihnya itu. Tidak pantas bagi seorang wanita dilakukan. Gitu. Jadi orang yang tidak punya malu termasuk merusak, meracuni amal ibadah yang ia lakukan. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya kita hampir masuk. Yang kelima watulul amal, panjang angan-angan, cito-cito mulia. Angan-angan tu ambo kau menjadi itu, deh kau dapat itu deh, tu menghayal namanya tu.
Usaha tidak ada. Tapi usahakan. Ingin masuk surga, Bu? Solat, ibadah. Ibu-ibu, bapak ingin masuk surga? Iya. Les mayang? Enggak. Mamu he. Enggak muhe do. Itu sama je minta sisi kelimbe nomor tu, Bu. Di kampung ambo sisi ada limbe, limbe ada sisi do. Di Siko enggak tahu lah gitu kan. Entah lewat sisi atau apa tuh. Gitu. Enggak mungkin gitu. Amal soleh. Ingin masuk surga, tidak mau salat. Ingin masuk surga, tidak mau ke masjid, tidak mau ibadah. Yang mana bisa? Yang terakhir adalah wazalimun la yantahi. Sifat dan sikap zalim yang tiada henti-hentinya. Maka jangan zalim terhadap diri, jangan zalim terhadap orang lain, jangan zalim terhadap Allah. Tapi tunaikanlah hak-hak semuanya dalam rangka kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu buliah di laluan dan kadilaluan tadi itu. Gitu. Kok ada? Kalau tidak ada, awak solat leh. Tapi kalau ada lontong tadi itu adalah bunyi tadi, bawa lah kemari leh. Gitu. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sering-seringlah kita selalu banyak taubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan, kealfan dan kekilafan kita. Mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بفضل المثاني الله يا سيدي